Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada video saya sebelumnya saya telah membahas tentang pentingnya komunikasi di filsafati. Kenapa demikian? Karena filsafat itu memiliki karakter kritis, mendalam, radikal, menyeluruh, holistik. Sehingga komunikasi yang kita lakukan itu bisa tepat sasaran, dan ketika orang berkomunikasi dengan kita bisa memfilter bahwa komunikasi yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kalau misalnya ada ideologi yang tersembunyi dari komunikasi yang dia lakukan kepada diri kita bisa menganalisanya. Sehingga filsafat memberi titik tekan kepada komunikasi. Kalau misalnya komunikasi itu disusupi dengan ideologi tertentu, maka ideologi itu akan bisa dianalisa bagaimana kita harus menyikapinya. Wahai sahabatku, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sesungguhnya bahwa komunikasi yang kita lakukan itu harus diilmui, harus diberi muatan ilmu. Karena itulah kita akan belajar bahwa sesungguhnya komunikasi itu ibarat pohon. Jadi ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya. Jadi akar dari ilmu komunikasi adalah bahwa dia berangkat dari filsafat. Itulah kenapa kita membicarakan filsafat yang pertama kali. Jadi ketika seseorang melihat realitas, maka akan diteliti secara ontologi, epistemologinya kayak apa, aksiologinya kayak apa, sehingga ketika diteliti, maka ketika orang berpikir secara kritis, mendalam, radikal, holistik, maka dia akan memunculkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu berbeda dengan pengetahuan, bahwa pengetahuan adalah apapun yang kita terima, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, itu adalah bagian dari pengetahuan. Tetapi ketika itu ditelaah secara metodologis, disusun secara sistematis, menggunakan perangkat-perangkat penelitian, maka dia bisa menjadi sebuah ilmu. Jadi ada ciri-ciri kapan pengetahuan berubah menjadi ilmu. Dan ketika ilmu itu dipahami oleh orang, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, maka lagi-lagi bahwa ilmu perlu disisipi oleh filsafat supaya ilmu tidak menjadi dogma. Jadi filsafat menelurkan ilmu pengetahuan, tetapi pada saat filsafat menelurkan ilmu pengetahuan, filsafat tidak membiarkan ilmu pengetahuan ini untuk berjalan semaunya sendiri. Filsafat tetap mengiringi terhadap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu komunikasi itu. Sehingga wajar saja kalau filsafat dianggap sebagai mother of sciences, induk dari segala ilmu pengetahuan. Dan ilmu komunikasi itu diantara akarnya adalah filsafat. Tetapi bahwa ilmu komunikasi tidak hanya akarnya tidak hanya pada filsafat saja, tetapi akar dari ilmu komunikasi adalah psikologi juga, karena berhubungan dengan jiwa seseorang, berhubungan dengan jiwa orang yang kita ajak bicara, jiwa dari orang yang berkomunikasi. Ketika seseorang berkomunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa berhasil? Itu kan diupayakan untuk menyentuh hati orang yang kita ajak komunikasi. Kita pun ketika menyampaikan sesuatu juga harus ada perasaan, harus dihayati komunikasi yang kita lakukan. Seorang mubalik yang terkenal misalnya, bahwa dia mampu menggunakan apa yang disebut dengan patos. Patos itu adalah rasa materi yang disampaikan dengan penuh perasaan. Jadi materi yang disampaikan dengan penuh perasaan, materi yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu bisa mengena karena menyentuh. Pada sisi yang lain, bahwa ilmu komunikasi itu juga berasal dari akar sosiologi. Sosiologi misalnya membahas tentang proses-proses sosial, struktur sosial, sehingga nanti ada hubungannya dengan komunikasi publik, komunikasi sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan struktur sosial Madura misalnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan struktur sosial atau masyarakat Jawa misalnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat perkotaan, dengan masyarakat perdesaan. Itu kan berbeda. Masyarakat pesisir
dan masyarakat yang bukan pesisir. Nanti berbeda bagaimana cara kita berkomunikasi kepada mereka. Sehingga komunikasi tidak bisa dilepaskan dari akar sosiologinya juga. Nah, lain dari itu, akar dari ilmu komunikasi juga diantaranya adalah antropologi. Antropologi membahas tentang budaya manusia, apa yang dihasilkan oleh manusia, kebudayaan, tentang budaya yang dihasilkan oleh manusia. Sehingga ketika komunikasi itu memiliki akar dari budaya, perkembangan masyarakat, sosial, budaya manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, maka nanti komunikasi itu akan menyentuh terhadap bagaimana kreasi-kreasi manusia dalam menciptakan kebudayaan. Makanya wajar saja apa yang dikatakan oleh Cicero, the good man speaks well. Orang yang bagus akan berbicara yang bagus. Itu bagian dari budaya, hasil kreasi, cipta, rasa, dan karsa manusiawi. Nah, itu pada wilayah akarnya. Nanti pada wilayah batangnya akan memunculkan namanya filsafat komunikasi, akan memunculkan namanya psikologi komunikasi, ada yang memunculkan namanya sosiologi komunikasi. Itu di antara batang-batangnya. Nah, nanti dari batang itu muncul namanya dahan-dahannya, dan dahan-dahan dari komunikasi itu memunculkan berbagai pernik-pernik yang bisa kita pelajari. Misalnya interpersonal communication. Interpersonal communication itu artinya bahwa hubungan seseorang dengan orang yang lain, hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain secara interpersonal, antara satu dengan yang lain. Ketika seseorang memiliki hajat, lalu dia sampaikan kepada orang lain, bagaimana hajat itu bisa diterima oleh orang lain. Namanya interpersonal communication. Ada pula yang disebut dengan intrapersonal, yang ada hubungannya dengan diri sendiri. Kita berkomunikasi dengan kita sendiri, bagaimana kita menasehati diri kita sendiri, bagaimana kita memiliki kemampuan komunikasi terhadap gejolak-gejolak, mengkomunikasikan gejolak-gejolak jiwa dengan pengetahuan baru dan pengetahuan lama kita komunikasikan, bagaimana kita mengasosiasikan terhadap apa yang pernah kita peroleh masa lalu dengan apa pengetahuan yang telah kita peroleh saat ini. Ada pula namanya public communication dan lain sebagainya. Banyak sekali dahan-dahan, banyak sekali nanti dahan-dahan yang dimunculkan oleh komunikasi itu. Wahai sahabatku, para ahli itu biasanya membagi komunikasi itu dalam 3 aspek, dalam 3 pendekatan. Misalnya adalah pendekatan personal, pendekatan publik, dan pendekatan massa. Pendekatan personal itu adalah pendekatan yang bersifat individual. Bagaimana panca indera itu melihat sesuatu, bagaimana mata melihat sesuatu, bagaimana telinga mendengar terhadap sesuatu, bagaimana mulut membicarakan sesuatu, bagaimana hidung mencium sesuatu. Jadi intrapersonal itu berhubungan dengan panca indera seseorang atau pengetahuan seseorang, bagaimana dia mengasosiasikan, bagaimana dia memilih informasi, bagaimana dia memilah informasi, bagaimana dia berpikir tentang realitas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang berhubungan dengan pendekatan yang bersifat personal. Ada lagi yang berhubungan dengan publik, yang berdasarkan kepada pendekatan publik. Bagaimana seseorang berbicara dengan orang banyak, bagaimana seseorang berbicara dalam kelompok tertentu, bagaimana orang bisa mengkampanyekan terhadap apa yang menjadi intensitasnya. Seseorang mengkampanyekan dalam bidang politik, program-programnya, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya yang publik itu adalah antara dirinya dengan orang lain, dan dengan masyarakat luas, dengan masyarakat banyak. Yang publik itu biasanya ditandai dengan adanya kepentingan yang sama, mereka disatukan dalam hasrat yang sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan cara, ada perbedaan-perbedaan metode dan lain sebagainya, tapi mereka perlu mengkomunikasikan antara satu dengan yang lain. Banyak loh di antara kita itu sebenarnya memiliki tujuan sama, tapi caranya berbeda. Tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan antara cara yang berbeda itu sehingga bisa mencapai tujuan yang sama.
Dan itu kan butuh kecanggihan komunikasi, namanya komunikasi publik. Tujuannya sama, tapi metodenya berbeda, caranya berbeda, jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Bagaimana supaya mereka bisa kompromi, bisa mencapai tujuan bersama? Itu kan perlu dikomunikasikan. Tetapi biasanya kemampuan komunikasi secara publik ini juga bisa diselesaikan. Dia harus selesai dulu komunikasi secara personalnya. Bagaimana mungkin dia akan bisa mempengaruhi orang lain sementara diri sendirinya tidak bisa untuk mengatur komunikasi interpersonalnya ini loh, intrapersonalnya ini loh, bagaimana dia membangun komunikasi intrapersonalnya. Sebagai contoh, kemampuan yang intrapersonal tadi itu, ketika seseorang itu dihina misalnya, apakah penghinaan orang lain itu menjadikan dirinya escape to the high system? Dia semakin lari kepada sistem yang lebih bagus. Contohnya, kamu itu kecil, kamu itu hitam, kamu itu dari keturunan orang biasa, mana mungkin kamu akan menjadi orang besar, mana mungkin kamu akan menjadi orang sukses. Lalu di hatinya, di batinnya, di benaknya, di pikirannya, dia berdialog dengan dirinya sendiri, mungkinkah saya akan bisa? Lalu dia mengasosiasikan terhadap bacaan-bacaan, dia berpikir terhadap bacaan-bacaan sebelumnya, bagaimana Napoleon Bonaparte, bagaimana Soichiro Honda yang dia dari kelompok orang miskin tapi bisa sukses. Dengan cara dia mendialogkan diri sendiri, dia akhirnya menjadi orang sukses. Sebagaimana Soichiro Honda, bagaimana seperti Napoleon Bonaparte. Kalau begitu, saya akan semangat, namanya escape to the high system. Nah, ketika dia sudah berhasil berkomunikasi pada wilayah publik, nah dia juga mampu juga. Nah, yang ketiga pada pendekatan massa, yang ini lebih bersifat heterogen, menyebar di media massa, dia menyebarkan informasi di media massa, di media sosial dan lain sebagainya. Itu biasanya para ahli membagi komunikasi melalui 3 pendekatan ini, pendekatan personal, pendekatan publik, pendekatan massa. Dan inilah nanti yang akan dipelajari dalam komunikasi-komunikasi itu. Ketika seseorang mampu memahami 3 pendekatan ini, dia mengerti akarnya kayak apa, dia mengerti batangnya seperti apa, dia mengerti dahannya semacam apa, lalu kemudian diterjemahkan dalam proses kehidupan belajarnya melalui pendekatan-pendekatan itu. Dia mempelajari tentang interpersonal communication, intrapersonal communication, public communication, dan lain sebagainya. Tentu dia akan memahami komunikasi yang baik. Dan ketika komunikasi yang baik itu, maka dia ketika berdakwah itu akan bisa berhasil. Bukankah orang yang berhasil itu adalah orang yang memahami audiensnya, sehingga dia tahu cara bagaimana berkomunikasi, menyampaikan gagasan kepada mereka sehingga gagasan bisa diterima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.